Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Selamat sore, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi untuk Anda selama 1 jam ke depan. Yang pasti bersama saya Sasa Harun dan juga saya nggak sendirian, ada Pak Nyoto. Selamat sore Pak. Selamat sore Sasa dan selamat sore semua teman-teman pencinta kesehatan tentunya. Betul banget, kesehatan merupakan aset terbesar dalam hidup kita. Percuma kita punya jabatan yang tinggi, punya harta yang berlimpah, wajahnya cantik seperti saya, tapi kalau kesehatannya tidak baik juga mau ngapain? Betul. Ya dan kan? rata-rata orang itu baru sadar bahwa kesehatan itulah harta tidak ternilai setelah kehilangan. Betul banget. Jadi sebelum kehilangan dia cuek-cuek aja tuh. Iya emang, kalau uang mungkin masih bisa dicari. Hilang nih 10.000 masih bisa dicari. Tapi kalau kesehatannya sudah tidak membaik lagi, gimana coba? Tapi jangan khawatir, kita hadir di sini memberikan solusi yang tepat untuk kesehatan Anda. Yuk gabung bersama kita berdua di sini di WhatsApp ya. 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, dan apa pertanyaan Anda. Dan untuk kali ini tema kita apa nih Pak? Pembahasan kita Apa ya yang paling enak ya? Kita bahas autoimun aja yuk sekarang. Oke, boleh. Autoimun yang paling sering diderita itu biasanya penyakit rematik. Iya, dan ternyata katanya rematik gak cuma hanya dirasakan sama orang tua. Gejala-gejalanya sudah ada di waktu masih usia muda. Bener Iya, gak sih betul. Pak? Bener ya? Jadi sekarang itu rematik bergeser. Dulu penyakitnya orang tua, kok sekarang jadi penyakitnya anak-anak muda ya. Lucu juga ya. Penyakit orang dewasa. Kalau bisa sih sampai tua pun kita nggak kena rematik, itu yang paling penting ya kan. Jadi rematik itu disebut juga penyakit rheumatoid arthritis. Pokoknya yang di belakangnya arthritis itu artinya radang ya. Peradangan yang menyerang sendi. Jadi sendi-sendi kita meradang. Tapi penyebab sendi kita meradang itu akibat dari sistem kekebalan tubuh kita menyerang jaringan sendi itu sendiri. Jadi yang namanya antibodi kita, kekebalan tubuh kita harusnya kan menyerang antigen, virus, bakteri yang akan masuk ke tubuh kita, virus-virus, kemudian kuman-kuman, bakteri ya. Itu yang nyerang autoimun kita atau imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Cuma kalau kekebalan tubuh kita tidak melawan virus, bakteri, bibit, kuman, penyakit yang saya sebut antigen, tapi dia menyerang organ-organ tubuh kita sendiri, itu yang disebut penyakit autoimun. Dan kalau yang diserang adalah sendi-sendi, itulah yang disebut penyakit rheumatoid arthritis. Ya. Gejala-gejalanya yang bisa kita ketahui itu seperti apa Pak? Apakah mungkin ketika lagi duduk nih, terus bangun, aduh sendinya sakit banget, atau mungkin lagi sedang melakukan kegiatan apa, tiba-tiba kok nggak enak gitu ya, sendinya nyeri atau gimana Pak? Iya, sebenarnya gini, yang namanya yang diserang sendi-sendi, biasanya sendi-sendinya itu mengalami nyeri, sakit, panas, meradang, bengkak ya. Tapi biasanya yang kena itu sendi-sendi jari-jari dulu. Jadi sendi-sendi jari tangan, ya. jari kaki? Jari-jari tangan, jari-jari kaki, nanti baru melebar kemana-mana. Ya. Jadi rasa nyeri-nyerinya itulah yang menyerang ke sendi-sendi tangan, ya kan. Lama-lama tangannya itu lurus, nggak bisa bengkok, bengkok nggak bisa lurus, sakitnya minta ampun, nyeri, radang ya. Dan itu sebenarnya akibat apa? Kekebalan tubuh kita menyerang jaringan sinosium yang ada di sendi-sendi kita. Dan faktor risikonya biasanya orang yang kena rheumatoid arthritis ini atau biasa lazim disebut rematik ya, itu wanita loh Sasa. Aduh, saya khawatir nih. Kenapa bisa lebih banyak wanita? Nggak tahu juga ya. Kok bisa Tapi dulu tuh rata-rata yang mengidap itu rata-rata umur 40 sampai 60 tahun. Tapi kok sekarang bergeser ya, kepala 3 udah banyak yang kena, kan lucu. Nah itu dia tuh. Dan ada yang bilang ini juga faktor genetik ya, kalau kita punya orang tua ataupun gen kita ada yang cenderung rematik, kita juga bisa kena rematik. Dari faktor kebiasaan juga sama. Kalau kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi minuman berkarbonasi, minuman beralkohol yang kadar gulanya tinggi, itu juga memicu rematik. Dan yang umum itu juga obesitas. Iya, jadi kalau kepala 4, kepala 5 masih obesitas, kemungkinan risiko imun kita merusak sendi yang disebut rheumatoid arthritis itu risikonya lebih besar. Nah, kalau banyak orang yang bilang sering banget mandi malam itu bisa menyebabkan rematik, apa pengaruhnya dan apa hubungannya mandi malam sama kena rematik, Pak?
Nah itu tuh saya juga lagi bingung tuh, mandi malamnya pakai kembang apa enggak ya? Kayaknya pakai kembang deh biar Pakai kembang wangi. ya, biar wangi. Mandinya jam 12 malam. Kemungkinan besar karena kalau mandi malam itu kan suhunya rendah ya. Kalau kita mandi malam itu kan suhu airnya sangat dingin ya. Nah pada saat suhu tubuh kita dingin ya kan, antibodi kita juga menurun kalau suhu tubuh kita turun. Pada saat suhu tubuh kita turun, antibodi kita menjadi melemah atau menjadi mudah sakit lah istilahnya, mudah radang ya. Tapi secara klinis sih ataupun secara medis belum ada kaitan antara mandi malam dengan rematik. Tapi kalau dari cerita-cerita orang, Iya. banyak yang mengatakan kalau mandi malam cenderung nyeri-nyeri sendiri suatu saat nanti di jangka panjang. Kalau mandi malamnya menggunakan air hangat, apakah juga akan kemungkinan? Atau mungkin gini, nggak kena rematik, tapi justru badan kita akan lebih mudah terserang penyakit karena mandi air hangat. Bukannya lebih enak ya mandi air hangat? Sebenarnya sih kalau kita mandi malam tapi kondisi suhu airnya hangat itu nggak masalah. Banyak orang yang susah tidur mandi air hangat baru tidurnya nyaman gitu ya. Penyebab rheumatoid arthritis itu kalau menurut medis itu karena faktor genetik. Kedua, faktor yang belum bisa diungkapkan sampai sekarang penyebabnya apa. Cuma kalau menurut saya pendekatan terdekat itu karena leaky gut syndrome yang pernah kita bahas. Sindroma usus halus yang bocor. Pada saat usus halus kita bocor, makanan yang mestinya dibuang ke usus besar terserap kembali ke dalam darah. Akibatnya dalam darah kita banyak sampah. Antibodi kita bingung karena banyak sampah, diserang semua sampah karena dianggap adalah antigen. Lama-lama antibodi kita tidak mengenal mana sampah, mana organ, mana antigen, sehingga suatu saat yang diserang adalah organ kita. Kalau yang diserang sendi-sendi, akibatnya ya kena penyakit rheumatoid arthritis. Seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi nih mengenai rematik. Mungkin gak cuma hanya satu orang yang merasakan, pasti banyak. Apalagi para orang tua yang usianya mungkin sudah di atas 50 tahun ya, pasti ada gejala-gejala lah ya. Ngerasa badannya aduh kok gak enak, kemudian sendi-sendinya agak sedikit nyeri. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang mau gabung boleh loh ya, di WhatsApp 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, dan apa pertanyaannya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita masih ngobrolin seputar rematik. Tadi penyebab dan juga gejalanya sudah disampaikan sama Pak Nyoto. Yang mau tanya lebih lanjut, saya tunggu ya di WhatsApp 081511103103, 081511103103. Rheumatoid arthritis alias radang sendi atau rematik bisa disembuhkan secara total atau bisa kambuh kembali nggak sih Pak kalau seandainya penyembuhannya atau pengobatannya tidak tuntas? Jadi memang sebenarnya yang namanya rheumatoid arthritis ini itu penyakit peradangan sendi di mana rata-rata obat-obatan yang dikonsumsi cuma meredam saja dari peradangan tersebut, baik melalui pengobatan non-steroid anti-inflamasi drug atau obat-obatan non-steroid maupun produk-produk steroid ya. Karena bagi penderita itu nggak nyaman sekali kena penyakit rematik ini. Iya, pastilah Pak. Jadi yang pertama kali diserang itu biasanya sendi-sendi yang tangan dan kaki ya, yang kecil-kecil gitu ya, dan dia sifatnya simetris dalam arti kalau jari kirinya kena, biasanya tuh jari kanan juga kena. Oh. Ya. Jadi jari-jarinya itu di sendi-sendinya itu bengkak, nyeri ya. Dia memerah, lama-lama bentuknya itu tadi jari kita lurus jadi bengkok-bengkok. Oh, jadi bisa dilihat secara nyata gitu ya, Pak, secara jelas gitu ya. Timbul bengkok-bengkok, jadi hancur kita punya sendi, jadi susah sekali. Jadi lurus nggak bisa bengkok nggak bisa lurus. Waduh, itu kalau sudah kronikal seperti itu. Tapi yang paling berbahaya kalau kita tidak berusaha untuk merubah gaya hidup, kita berubah untuk berusaha mencari pengobatan gitu ya. Nanti dia akan menyerang ke bukan sekedar sendi-sendi di kaki saja, tapi juga ke yang lain seperti ke tangan, ke bahu, ke sendi-sendi yang lebih besar gitu ya. Sendi-sendi yang lebih besar ya, sendi-sendi kaki, sendi-sendi tangan. Jadi dia merambat seperti itu. Oke, saya pernah dengar nih Pak, kalau jari kan kita sering banget kalau lagi pegel kan suka ngeletikin jari gitu kan, terus bunyi. Katanya itu sudah bertanda bahwa akan terjadinya rematik kalau bunyi. Enggak juga. Enggak ya, itu Pak? Umum kalau sebenarnya itu, tapi itu kebiasaan yang buruk ya. Kalau kita membunyikan sendi-sendi kita ceklek itu kebiasaan yang buruk. Jadi lebih bagus kita merenggangkan jari-jari kita sendiri seperti gerakan yoga daripada kita mencekrek-cekrekan tangan seperti itu ya. Karena biasanya orang kalau sudah kebiasaan tersebut, dia lagi cemas, lagi stres, itu bawaannya
cekrek-cekrekin tangan, cekrek-cekrekin apalah yang bisa sedikit dibunyi-bunyikan gitu ya. Itu kurang bagus. Kalau lagi massage kan kadang suka gitu tuh tangannya, mau dibunyiin nggak, suka gitu. Kalau sekali-sekali nggak masalah, tapi kan yang jadi masalah itu kadang-kadang orang yang sudah lagi dalam kondisi depresi stres, dia tanpa sadar nyamannya seperti itu, ceklek semua jari-jarinya dibunyiin. Kalau dari segi makanan yang kita konsumsi, apakah itu juga mempengaruhi, Pak? Memang makanan itu sangat erat hubungannya pencetus terjadinya rheumatoid arthritis kalau kita pola makannya salah belasan tahun. Jadi pola makan yang kaya dengan banyak karbohidrat sederhana atau karbohidrat tinggi alias indeks glikemik tinggi itu juga memicu rheumatoid arthritis. Kemudian pola makan mengandung banyak lemak trans fat, ya, lemak yang minyak sayur dihidrogenasi itu juga pencetus rheumatoid arthritis, ya. Jadi yang paling bagus pola makan itu jangan kita konsumsi makanan yang sudah diproses berkali-kali sampai kita tidak tahu itu makanannya terbuat dari apa. Ya, orang zaman modern kan sudah biasa makan roti putih ya. Nah, roti putih itu katanya dari gandum. Cuma kalau roti yang bagus itu diproses sekali, rotinya warnanya coklat dan keras. Buat mentung orang benjol. Cuma nggak laku kalau dijual. Iya. Keras. Jadi di bleaching, diputihkan, dilunakkan, dilembutkan, dikembangkan jadi lembut, nyaman, enak, putih, dikasih pengawet, ya tapi banyak aditifnya, itu yang pencetus autoimun. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah mengalami gejala-gejalanya pun juga sudah kita ketahui. Apakah ada cara khusus, terapi khusus gitu Pak, untuk bisa mengembalikan itu semua menjadi lebih baik? Kalau misalkan belum parah ya, yang tadi Pak Nyoto kan bilang kalau sudah bengkok susah banget tuh untuk dilurusin. Kalau udah lurus nggak bisa banget untuk dibengkokin. Apa ada terapi khususnya gitu Pak? Ada, tapi terapinya itu yang penting kita pola makannya kita banyak makan sayur-sayur buah-buahan segar dulu. Kemudian biasanya ya tadi kalau kebiasaannya mandi malam yang dingin-dingin itu ya dihindari, ya. Kemudian sering berjemur pagi-pagi di siang hari, ya. Nanti kita akan sharing tentang suplemen tambahan bagi mereka yang punya masalah dengan rheumatoid arthritis seperti itu, ya. Sebab kalau kita pakai obat-obatan medis biasanya itu cuma menghilangkan rasa sakitnya sama meredam saja. Agar peradangannya tidak tambah parah. Karena kalau makin parah, sendi-sendinya makin bengkak, makin sakit, terjadilah kecacatan di sendi-sendi tersebut karena radangnya tidak redam, tidak remisi atau tidak berkurang. Itu yang harus kita cegah. Oke. Kalau rematik sama pengapuran apakah sama atau beda? Oh beda, kalau rematik itu karena imunitas kita menyerang sendi-sendi. Kalau pengapuran itu proses dari osteoblast pada pembentukan tulang kita tidak sempurna. Pada saat tulang meluruh dan terbentuk tidak bagus, akibatnya terjadilah pengapuran. Jadi suatu penyakit yang sebenarnya berbeda. Oke, baiklah. Terus kapan dong kita harus periksa? Dengan gejala-gejala yang sudah ada. Nanti sabar ya, kita akan tanya langsung sama Pak Nyoto. Tapi nanti saya masih menunggu yang mau ikutan gabung atau mau tanya-tanya seputar rematik, silakan ya di 081 511 103 103, 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan saya Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ini. Dan kita masih membahas seputar radang sendi atau rheumatoid arthritis yang merupakan penyakit autoimun yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang mengakibatkan peradangan dalam waktu lama pada sendi. Tadi saya tanya, apa bedanya atau samakah peradangan dan juga peradangan, pengapuran sama rematik? Ternyata beda. Nah, kalau sama asam urat nih Pak, apakah sama? Kadang-kadang kan saya lihat gejalanya hampir sama tuh, nyeri-nyeri di sendi-sendi. Ya benar juga sih, kalau orang banyak salah asumsi ya. Sebenarnya asam urat sama rematik sama-sama ketidaknyamanan di sendi-sendi ya. Cuma bedanya kalau rheumatoid arthritis itu yang merusak adalah imunitas kita menyerang sendi, sehingga sendi kita lama-lama jangka panjangnya bisa rusak atau hancur jadi cacat permanen. Sedangkan kalau asam urat ini sebenarnya akibat metabolisme tubuh kita tidak mampu membuang asam urat keluar dari ginjal. Jadi kadar asam urat kita tinggi, dia nyangkutnya di sendi-sendi. Nah akibatnya sendi kita juga sama memerah dan meradang karena banyak tumpukan asam urat di sendi-sendi. Dan kalau sudah kronis disebut gout arthritis. Jadi penyebabnya beda. Biasa ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang kadar purinnya tinggi. Contohnya makan daging merah gitu ya,
jeroan, ontak, limpa, ginjal, paru, babat gitu ya. Ikan seafood maksud saya ya, kerang-kerangan, kepiting, cumi-cumi, udang gitu ya. Roti gandum dan sereal yang udah diproses berkali-kali itu menyebabkan purinnya tinggi, akibatnya kita kena asam urat ya. Beda kalau rheumatoid arthritis, imun kita yang nyerang asam urat. Jadi kalau asam urat itu penumpukan racun dalam tubuh yang berupa uric acid atau asam urat, kalau rheumatoid arthritis karena serangan dari imunitas kita. Jadi sebenarnya kalau lebih mudah untuk penanganannya, lebih mudah asam urat. Oke, daripada ini rematik ini. Karena kalau asam urat gampang deh. Udah deh, jangan konsumsi jero-jeroan ya. Jangan konsumsi daging merah, jangan konsumsi alkohol ya. Setelah itu banyak makan sayur, buah-buahan segar, rutin ya, konsumsi obat berapa kali. Biasanya asam uratnya nggak muncul. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini karena imunitas kita nyerang sendi, itu bukan karena faktor metabolik tapi karena faktor kerusakan imunitas, disebut autoimun. Nah, jadi yang paling penting itu bagaimana cara mengendalikannya jadi tidak terserang seperti itu. Ya kembali lagi faktor pola makan kita ya. Kemudian banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Kemudian pada saat lagi terserang rheumatoid arthritis jangan olahraga berat karena sendinya lagi radang. Sakit, Ya, jadi banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Kemudian olahraga ringan seperti yoga apa segala macam ya, untuk peregangan itu juga membantu bagi mereka yang punya masalah dengan rheumatoid arthritis. Kalau kayak refleksi dengan jalan di batu-batu, apakah juga bisa membantu? Ya, kalau itu sebenarnya memperbaiki fungsi peredaran darah ya. Ada pasti ada nilai tambahnya juga kalau dia ada masalah dengan rheumatoid dengan pengobatan alternatif seperti itu ya. Dan kalau dengan pengobatan alternatif biasanya di moksibasi, dipanaskan apa segala macam untuk meredam nyerinya, itu juga membantu juga karena begitu aliran darah kita lancar biasanya juga meredam nyeri-nyeri tersebut. Kalau pakai infrared, Pak, ada lampu infrared kan? Ya, itu sebenarnya untuk melancarkan peredaran darah di tingkat pembuluh darah yang halus. Jadi juga membantu. Tapi yang paling penting adalah itu tadi, jangan kita konsumsi makanan yang olahan aditif, bahan kimianya banyak, akibatnya autoimun kita meningkat, menyerang sendi, akibatnya radang lagi di sendi-sendi kita. Kalau jangka panjang sendi kita menjadi hancur, cacat permanen. Ya, jadi pola makan dulu deh, perbaiki banyak sayur-sayur, buah-buahan segar yang masih mentah, yang fresh gitu ya. Nanti kita akan cerita tuh pengobatan terapi yang paling bijak dan aman bagi mereka yang ingin keluar dari masalah rheumatoid arthritis. Kalau sama encok, Pak. Ya. Encok sama nggak sama rematik? Apa bahasanya aja yang beda? Iya, sebenarnya kalau encok itu juga sama ya, cuma dia udah menyerang pinggul ya. Karena yang namanya rematik itu yang pertama diserang adalah jari-jari sendi-sendi kaki dan tangan, nanti lama-lama ke pinggul, ke lengan, ke kaki, ke pundak, nanti di sendi-sendi yang besar yang dia serang ya. Oke, rematik ini kan disebabkan karena autoimun kita, ya kan? Itu sebenarnya bisa disembuhkan secara total nggak sih, Pak? Agar autoimun kita tetap oke gitu. Nah, kita harus yakin bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Cuma ada harga yang mesti dibayar. Oke. Nah, harga yang dibayar itu adalah perubahan gaya hidup, perubahan pola makan. Nah, kebanyakan itu yang paling susah dicegah. Contoh, saya punya teman ya, ini kita bahas bukan rheumatoid arthritis, sesuatu penyakit yang gampang dideteksi. Dia kena penyakit diabetik. Ya, dia belilah alat untuk mengecek kadar gula. Jadi dia bisa ngecek kadar gula setiap saat. Jadi dia tahu, wah kadar gula saya sekarang di 300. Ya, besok cek lagi kadar saya besok 400. Cuma aneh, dia cuma ngeliat angkanya saja tapi tidak berbuat sesuatu ya. Jadi dia beli alat cuma ngecek, oh gula darah saya lagi tinggi ya, tapi tidak berbuat sesuatu. Nah, itulah yang harus kita rubah. Jadi kecerdasan kesehatan kita bahwa penyakit rheumatoid arthritis itu penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan permanen kalau kita tidak merubah lifestyle, gaya hidup, pola makan kita agar kita bisa meredam peradangan akibat imun kita menyerang daripada sendi-sendi. Nah, kalau kita banyak makan sayur-sayur segar, jus segar gitu ya, biasanya imunitas kita itu teredam. Contoh, hobi konsumsi jus yang paling sederhana aja deh, jus wortel, ya, campur kecambah, atau campur sawi, ya, atau campur jeruk nipis, ya. Kemudian campur pegagan, jus rutin aja tiap hari. Begitu kita banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu, tubuh kita cenderung alkali, cenderung basah. Biasanya kita punya imunitas itu yang tadinya reaktif menyerang
organ itu akan remisi, sehingga kemungkinan peradangan di sendi-sendi kita berkurang. Cuma kalau pola makan kita masih makan junk food, masih makan gula-gula tinggi, masih makan trans fat, masih makan makanan yang sudah kemasan, baik plastik, aluminium foil, apapun yang ada di tos rebah, dan itu jadi kebutuhan kita sehari-hari, ya susah sembuh dari penyakit rheumatoid arthritis karena sampah demikian banyak dalam tubuh. Ya itu dia, ada harga yang harus dibayar, pola hidup kita dirubah. Kalau garam mempengaruhi juga nggak sih Pak? Nah ini yang paling unik. Garam itu bagus, syaratnya bukan garam rafinasi. Garam rafinasi itu garam yang sudah diambil hanya sodium atau natriumnya. Jadi warna garamnya itu cantik sekali karena warnanya putih, bersih, mengkilat, cerah. Tapi kalau garam dapur yang masih jelek, yang dari tambak, yang benar-benar warnanya coklat, abu-abu dan campur aduk warnanya, itu bagus untuk konsumsi, rasanya jadi enak dan kandungannya bukan sekedar sodium, tapi beragam mineral, baik mineral makro maupun mineral mikro yang disebut trace mineral. Tapi kalau untuk penyakit rematik apakah masih bisa mengkonsumsi garam? Makanan ada garamnya gitu? Ya tadi kalau garam rafinasi saya hindari. Gitu tapi kalau garamnya garam dapur yang masih butak masih nggak apa-apa. coklat itu gitu kan. Kalau yang sudah putih bersih kayak muka saya. Sebab udah perawatan. Makan tanpa garam kan nggak enak. Nah itu dia. Oke baiklah, makin seru aja obrolan kita mengenai rematik. Saya juga masih menunggu pertanyaan Anda di 081 511 103 103 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa dan apa pertanyaannya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 0815111103103 masih saya buka dengan lebar loh ya. Yang mau bertanya, mau konsultasi sama Pak Nyoto silakan di 0815111103103. Kalau mau terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk rematik ya, jaga pola makan kita, gaya hidup kita. Ini ada sejumlah studi yang menunjukkan bahwa rokok alias tembakau ini berhubungan loh dengan peningkatan resiko rematik. Merokok berhubungan dengan produksi dari rheumatoid arthritis yang akan berkembang setelah 10 hingga 20 tahun. Merokok juga berhubungan dengan gen dalam tubuh kita, di mana rokok menjadi 10 hingga 40 kali lebih tinggi dibandingkan bukan para perokok. Jadi resiko terkenanya rematik bisa juga bisa juga dari merokok. Jadi yang merokok hentikan kalau pengen hidupnya lebih panjang, usianya lebih sehat. Jadi 10-20 tahun kita bisa terkena rematik gara-gara rokok Pak. Betul. Aduh ngeri banget ya. Terus gimana dong Pak caranya? Apakah ada makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk bisa menghilangkan rematik atau menghindari rematik? Herbal mungkin Pak? Ya jadi begini, saya lebih senang itu cenderung membuka solusi untuk sehat melalui makanan. Karena makanan itu bisa dikonsumsi hanya untuk orang sehat maupun orang sakit. Beda kalau obat, sakit dulu kan baru minum obat. Tapi kalau makanan, orang sehat tambah panjang umur, orang yang sakit moga-moga segera keluar dari masalah kesehatannya karena tubuhnya punya kekuatan menyembuhkan dirinya sendiri dari makanan itu. Ya, jadi dari kata Dr. Jerosin yang paling saya ingat itu adalah jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Jadi bagi mereka yang sudah menderita rheumatoid arthritis, ya banyak-banyak makan minyak ikan deh. Minyak ikan tuh simpel loh, karena dia anti radang juga tapi dari minyak ikan. Terus kunyit ya, kurkuma ya, kunyit itu juga anti radang. Jahe juga anti radang ya. Asal rajin aja kunyit sama jahe diparut campur madu dikonsumsi rutin. Atau suka minum teh hijau campur kayu manis itu juga anti radang ya. Kemudian konsumsi bawang putih ya. Bawang putih itu kalau dikonsumsi rutin campur madu deh biar pedas-pedasnya hilang, itu juga anti radang. Rasanya tuh nggak gimana gitu. Bawang putih kan kayaknya gimana gitu, pedes. Iya. Makan lada hitam walaupun pedas juga dia ada anti radangnya. Nah, tapi bagi mereka yang sudah punya masalah rheumatoid arthritis sudah kronis, saya ingin sharing nih tentang suatu herbal yang namanya Ziman ya. Ziman ini sebenarnya makanan loh, bukannya obat. Karena dia 100% diambil dari buah-buahan yang punya khasiat sangat super. Seperti diantaranya adalah noni gitu ya, kulit manggis, kulit delima ya, kemudian beberapa macam kurkuma dari temu ireng, kunyit, temulawak dan sebagainya. Itu diekstraknya dengan ekstrak dingin.
Jadi diambil zat hidupnya. Jadi kalau kita buat jamu biasanya kan dipanaskan ya. Iya betul. Ini diekstraksinya dingin. Jadi zat hidup ini memiliki kekuatan yang sangat efektif untuk peremajaan sel sampai ke tingkat DNA. Jadi bagi mereka yang punya masalah dengan rheumatoid arthritis, yang sudah nyeri-nyeri sendi, udah bingung gimana ya, saya pingin sehat secara normal. Kenapa tidak coba konsumsi makanan Ziman ini? Karena kita konsumsi rutin, nanti tubuh punya kekuatan untuk memperbaiki sistem imunitas kita. Oke. Tapi bagaimana sistem imunitas kita bisa baik? Pertama mungkin sistem metabolisme tubuh kita diperbaiki. Dengan konsumsi rutin, usus halus kita yang bocor menjadi baik. Lama-lama imunitas kita tidak reaktif, lama-lama tidak menyerang sendi-sendi. Jadi bagi mereka yang sudah punya rheumatoid arthritis sampai sendinya bengkok nggak bisa lurus nggak bisa bengkok, udah sering nyeri, udah banyak masalah ya, pegang gelas aja udah nggak bisa, ya, udah susah. Naik motor juga ngerem udah nggak bisa karena sendinya udah nggak bisa dikontrol, karena udah sakit-sakit, udah kaku semua. Cobalah konsumsi Ziman. Ini makanan yang sangat efektif kalau kita konsumsi jangka panjang, mampu memperbaiki semua fungsi tubuh kita, terutama penyakit seperti rheumatoid arthritis ini. Cuma konsumsinya harus intensif, kemudian harus persisten, harus jangka panjang, karena proses pengobatan yang penyakit autoimun tidak bisa simsalabim, minimal protokol 3 bulan. Misalkan minum 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, 5 tetes sebelum tidur, 5 tetes sehari 5 kali, rutin selama sebulan. Biasanya gejala nyeri-nyeri sendiri akibat serangan autoimunnya itu akan remisi atau berkurang atau degradasi. Akibatnya kita nyaman, ya. Cuma ya itu tadi, gaya hidupnya juga mesti dirubah ya. Jangan konsumsi makanan yang banyak aditif, indeks glikemik tinggi, makanan junk food ya. Kalau mau jus-jusan yang tadi saya sebut ya, minum jus seledri udah paling bagus deh, paling gampang ya. Tapi nggak semua orang suka. Yang simpel aja deh, Ziman aja deh. Oh, Ziman aja deh ya, Ziman ya. Minum rutin Ziman sehari 5 tetes, dan saya berharap Anda bisa berbagi kepada orang kalau sudah menemukan keajaiban dengan makanan. Seperti itu. Oke, saya ulangin lagi ya. Untuk aturan minumnya bisa diteteskan dalam air dingin maupun normal 100 ml, atau bisa juga langsung diteteskan di bawah lidah 3-5 tetes setiap hari. Bisa sehari 4 kali, 5 hari. Tapi kalau pengobatan sehari 5 kali ya Pak. Betul. Diteteskan di bawah lidah 5 tetes. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman ini di radio kesayangan Anda, atau bisa juga di Tokopedia, Bukalapak, pesannya via WhatsApp juga bisa di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Dan perbedaan Ziman dengan suplemen lainnya, Ziman ini adalah hasil ekstraksi herbal, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dengan kualitas terbaik yang diproses melalui ekstraksi dingin, bukan melalui proses pemanasan. Dan Ziman ini juga bisa bikin kita awet muda. Tuh yang paling penting, bikin kita awet muda, segar bugar selalu. Jadi Ziman ini tidak hanya bisa dikonsumsi sama orang yang sudah punya penyakit, tapi untuk menjaga daya tahan tubuh kita biar tidak terserang berbagai penyakit pun juga bisa mengkonsumsinya. Saya pribadi konsumsi rutin loh, gara-gara hujan nggak berhenti, terus banjir di mana-mana, takut kena flu, kena radang, stresnya karena takut kebanjiran. Ya udah deh minum Ziman biar nggak kena penyakit. Flu, batuk, pilek ya. Saya pun juga mengkonsumsi Ziman sehari. Saya bisa 5 kali, bahkan lebih Pak. Betul. Saya lebih loh Pak. Jadi saya menganggap bahwa Ziman ini adalah makanan saya gitu. Kadang-kadang mungkin ya kalau kita seandainya teman saya kena flu, saya minum antibiotik sebelum kena, nggak boleh ya. Kalau Ziman saya minum rutin, teman saya batuk pilek, radang tenggorokan, kena virus corona, saya nggak pusing karena antibodi saya kuat karena saya konsumsi Ziman. Kalau saya mungkin bisa lebih dari 5 kali, kadang-kadang langsung tetesin di bawah lidah 2 jam sekali, kadang 3 jam sekali. Enak sih, rasanya asam-asam gimana gitu, bikin seger. Makanya Bapak lihat saya kan seger banget kan. Wah, luar biasa ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Bagi mereka yang punya masalah dengan rheumatoid arthritis, konsumsi Ziman 5 tetes minimal sehari 5 kali, syukur-syukur 5 kali biar cepat sembuh maksud saya. Dan itu intensif, walaupun radang-radangnya sudah nyeri-nyeri sudah menghilang, walaupun konsumsi seminggu udah hilang, jangan berhenti karena proses penyembuhan sampai tuntas itu minimal protokol 3 bulan. Ya, sampai tubuh kita benar-benar imun kita
tidak lagi reaktif. Dan yang lebih menarik, walaupun Anda punya masalah rheumatoid arthritis, kalau ada punya penyakit-penyakit yang lain, biasanya dia akan kembali menjadi normal. Karena ini makanan yang memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, sekali lagi Ziman dikonsumsi setiap hari ya, 5 tetes di bawah lidah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dan ini waktunya kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan di WhatsApp 081511103103. Ini dari Asi Pramudia. Sejak kemarin sore saya itu merasa nyeri pada pergelangan, telapak tangan dan juga kaki nih Pak. Apakah itu merupakan gejala asam urat atau mungkin rematik? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Patokannya sih kalau asam urat lebih simpel ya. Kita tinggal cek kadar asam urat kita. Kalau wanita di atas 5 mg per desiliter, kalau laki-laki di atas 7 mg per desiliter. Kalau jangka panjang otomatis kita nyeri-nyeri karena penumpukan asam urat di dalam sendi-sendi ya. Cuma kalau rheumatoid arthritis ya mungkin lebih banyak lagi tesnya. Bisa MRI ya, bisa X-ray untuk ngelihat sendinya itu rusaknya saja separah seperti apa ya. Kemudian bisa juga tes darah. Tapi pada intinya paling penting apakah itu asam urat atau kita punya masalah dengan rheumatoid arthritis, yang paling penting adalah kita sehat kan. Jadi ya itu, pola makannya harus dirubah. Terus banyak makan sayur-sayur buah-buahan yang mampu meredam peradangan tersebut ya. Kemudian saran saya ya konsumsi Ziman 5 tetes pagi, siang, sore, malam dan sebelum tidur ya. Jadi apapun keluhan Anda, baik asam urat ataupun rheumatoid arthritis, kalau gaya hidup dan pola makan dirubah, serta konsumsi Ziman rutin, meminimalisir Anda makin parah penyakitnya, bahkan membuat Anda bisa keluar dari masalah kesehatan tersebut. Ya, tapi yang paling penting konsumsinya intensif dan persisten. Dan kalau kita konsumsi 1 minggu ternyata sudah banyak perubahan, nyeri-nyerinya jarang termanifestasi, ya tetap konsumsi rutin, jangan hanya waduh udah seminggu enak nih, nyeri-nyeri saya udah nggak sakit-sakit lagi, udah nggak radang lagi. Jangan berhenti, karena ini bukan obat penghilang rasa sakit. Ini proses jangka panjang kalau kita ingin memperbaiki fungsi metabolisme tubuh kita. Kalau kita punya asam urat ya, biar kita punya ginjal mampu mereduksi uric acid dari tubuh, ataupun kalau kita punya masalah dengan autoimun kita tidak reaktif menyerang sendi-sendi. Jadi konsumsinya jangka panjang. Dan ini bukan obat, ini adalah makanan. Karena banyak orang yang khawatir kalau konsumsi obat-obat medis bagi penderita rheumatoid arthritis, dan biasanya dikasih obat peredam inflamasinya itu kan jenis kortikosteroid. Nah, kortikosteroid kalau dikonsumsi jangka panjang dalam dosis yang tinggi, yang dikhawatirkan nanti moon phase. Setelah moon phase biasanya obesitas. Nah, kalau sudah obesitas, yang dikhawatirkan adalah kerusakan dari sistem metabolik atau metabolic disorder. Akibatnya gula darahnya juga tidak normal, akibatnya melemahkan fungsi-fungsi organ yang lain. Jikalau hanya mengandalkan obat-obatan tanpa mau merubah gaya hidup dan pola makan. Nah, yang paling efektif adalah kita merubah gaya hidup dan pola makan sekaligus konsumsi Ziman rutin ya. Jikalau sudah menemukan kembali kesehatan Anda, jangan berhenti, jadikanlah itu gaya hidup, konsumsi Ziman untuk awet muda dan segar bugar. Karena orang awet muda nggak ada yang kena rematik. Iya. Nah, ini ada seorang dari tadi sih. Oh iya, siapa tuh Sasa? Kira-kira. Ini sebuah pengakuan nih Pak dari Lina. Saya pernah tes lab dan hasilnya saya terkena rematik dan usianya 23 tahun Pak. Wow. 23 tahun kena rematik. Kalau tadi pembahasan kita wanita di atas 50 tahun, tapi ini ada seorang yang mengaku bahwa dia kena rematik di usia 23 tahun. Jadi ini membuktikan tidak hanya orang tua saja yang kena rematik, anak muda pun juga ya. Betul, gitu. Karena anak muda zaman sekarang itu lifestyle-nya sudah banyak konsumsi makanan zaman modern yang sudah serba aditif ya, serba chemical. Nah, terus ini dari Citra, nyeri pinggang hingga telapak kaki terasa berdenyut dan panas saat berjalan. Apakah gejala rematik? Kalau nyeri pinggang ya. Kalau nyeri pinggang itu variabelnya banyak ya. Kita tidak bisa klaim itu rematik karena rematik itu umumnya
dia termanifestasi itu di jari-jari, di sendi-sendi jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Begitu nanti sudah simetris sifatnya ya, nanti baru ke sendi-sendi yang lebih besar seperti sendi panggul, kemudian tangan, lengan, bahu dan sebagainya. Kalau di pinggang variabelnya banyak. Kalau seandainya nyeri di pinggang, bisa ada masalah dengan ginjalnya, bisa saraf kejepit, bisa macam-macam ya. Cuma yang paling penting itu kalau sudah seperti itu, aktivitasnya dikurangi, olahraga berat dikurangi ya, banyak istirahat, kemudian cek penyebab utamanya apa ya. Kita lihat ke belakang, apakah pola makan kita juga nggak benar, gaya hidup kita juga nggak benar ya, akibatnya kita punya masalah nyeri-nyeri di pinggang. Nah, kalau mau coba konsumsi Ziman rutin sehari 5 tetes pagi, siang, sore, sehari 4 kali aja ya. Nanti biasanya kalau ada masalah dengan sistem saraf yang reaktif akibatnya kita nyeri-nyeri pinggang, itu moga-moga bisa cepat kembali sehat. Nah, kalau rematik itu boleh nggak sih Pak diurut? Ini ada yang nanya, namanya Mbak Upi yang ada di Jawa Tengah. Kalau diurut boleh-boleh aja, tapi tidak menuju kesembuhan karena yang diserang itu adalah sendi-sendi kita pada saat kita diurut ya kan. Yang kita khawatirkan malah menimbulkan cedera. Kalau dia itu begitu sakit ngurutnya, wah biar sembuh ngurutnya keras-keras aja deh, jangan-jangan ada sumbatan. Padahal bukan itu, karena kerusakannya akibat serangan dari imunitas kita. Yang kita khawatirkan kalau diurut bukan malah sembuh, malah tambah cedera, akibatnya memperparah kita punya sendi-sendi. Saran saya sebaiknya jangan diurut, apalagi di bagian sendinya yang sedang mengalami proses peradangan akibat serangan dari imunitas kita tersebut. Yang paling bagus ya dikompres lah kalau emang rasanya nggak nyaman ya. Air hangat atau air dingin Pak? Ya biasanya sih kalau untuk meredam itu bisa air hangat, bisa air dingin. Jadi dua-duanya bisa ya? Bisa. Yang penting untuk meredam nyeri-nyerinya yang biasanya menyerang tersebut pada saat radang. Ya. Biasa juga pakai minyak jahe yang panas ya. Jahe ditumbuk, taruh yang nyeri-nyeri ya. Biasanya untuk meredam, begitu aliran darah kita lancar, peradangannya berkurang. Itu lebih baik daripada diurut yang kita khawatirkan cedera. Kapan harus kita periksa ke dokter Pak? Gejalanya mungkin baru 2 hari 3 hari nih. Apakah langsung buru-buru ke dokter atau mungkin nunggu beberapa hari biar kelihatan jelas dulu baru ke dokter? Ya sebenarnya kalau sudah rasa nyeri-nyerinya itu intensif dan nyerangnya di pagi hari, sering gitu ya. Sendi-sendi tangan kita sudah sering nyeri-nyeri, bengkak di pagi hari, dan sudah mulai susah digerakkan ya, misalnya udah lurus nggak bisa bengkok nggak lurus, ya segeralah kita cek bahwa kita itu termanifestasi penyakit apa. Oke, jadi patokannya di pagi hari ketika kita bangun tidur ya Pak? Ya, biasanya pagi hari menyerang penyakit rematik itu. Baiklah. Ya, jadi kalau sudah punya masalah itu, jangan lupa Ziman solusi yang sangat sederhana, makanan yang sangat efektif untuk awet muda sekaligus untuk mengatasi penyakit rheumatoid arthritis, karena dia memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, dan Anda pun juga bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda maupun di Tokopedia, Bukalapak, pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300, di 0877900300 bisa Anda konsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Anda biar tetap oke dan bisa awet muda juga. Berhubung waktu yang sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja nih Pak. Oke, salam sehat buat teman-teman semua. Terima kasih Sasa. Terima kasih juga Pak Nyoto yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua dan juga solusi yang tepat untuk kesehatan kita. Untuk Anda yang belum terbaca WhatsApp-nya, mohon maaf ya, nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Kalau gitu Sasa Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.